ayahku adalah pemimpin Iran yang meninggal dalam serangan Amerika Israel setelah menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir dan berbagai tuduhan lainnya. Namaku Ayatollah Ali Khamenei. Aku dilahirkan pada 19 April 1939 di Mashhad dari keluarga ulama sederhana. Sejak kecil, aku telah ditempa dengan ajaran Al-Quran. Perjalananku membawaku ke pusat-pusat keilmuan Islam di Mashhad dan Qom. Di sana, aku duduk di hadapan para ulama besar, dan salah satu yang paling memengaruhi jalan hidupku adalah Ruhollah Khomeini. Pada tahun 1960-an, aku menjadi bagian dari perlawanan terhadap rezim Mohammad Reza Pahlavi. Aku beberapa kali dipenjara, diinterogasi bahkan diasingkan. Ketika revolusi Iran 1979 meletus dan berhasil menggulingkan Shah, aku menjadi bagian dari Dewan Revolusi, ikut menyusun fondasi negara, dan berperan dalam lahirnya Islamic Revolutionary Guard Corps. Setelah wafatnya Muhammad Ali Rajai, akibat serangan bom, aku dipilih sebagai Presiden Iran pada 1989. Setelah wafatnya guruku Khomeini, aku diangkat sebagai pemimpin tertinggi oleh Assembly of Experts. Sejak saat itu, aku memikul tanggung jawab tertinggi atas arah negara, militer, politik, hingga kebijakan luar negeri. Aku berdiri teguh pada prinsip Velayat-e Faqih, keyakinan bahwa ulama harus memimpin umat. Di bawah kepemimpinanku, Iran menghadapi dunia yang tidak pernah benar-benar bersahabat. Hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel terus berada dalam ketegangan. Aku melihat bagaimana pengaruh asing berusaha menekan, mengisolasi, dan melemahkan negaraku, dan aku memilih untuk melawan. Karena memang Bani Israel, bangsa Israel itu keturunannya Nabi Ibrahim. Saya singkat di Ibrahim saja. Nabi Ibrahim itu keturunannya Nabi Nuh. Dari siapa? Dari darahnya Syam. Turun. Nanti kalau baca silsilahnya ke atas. Nabi Ibrahim itu punya dua. Ada sebagian mengatakan 3 istri. Ikhtilaf. Istri yang pertama itu orang Mesir yang bernama Sarah. Istri yang kedua dari Palestina. Hari ini yang sedang bergolak, itu bernama Hajar. Sedangkan istri yang ketiga bernama Qaturah atau Konturah. Kita sebut yang kedua. Dari pernikahannya dengan Hajar melahirkan putra yang bernama Ismail alaihissalam. Ismail tidak pernah melahirkan keturunan yang menjadi nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya singkat saja. Dari Sarah lahir anak laki-laki bernama Ishak. Ishak itu adiknya Ismail, beda ibu. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini Allah berikan gelar Israel. Di dalam bahasa Ibrani, apa itu bahasa Ibrani? Bahasanya Nabi Ibrahim. Ibrahim bukan orang Arab. Ibrahim itu lahirnya di Ur Kaldani, Babilonia, Mesopotamia. Hari ini disebut negara Irak. Ya, saya jelasin sejarah Jerman dan tidak terjadi fitnah. Yakub Allah berikan gelar Israel. Dalam bahasa Ibrani disebut Ezrael. Ezra artinya kekasih. El itu Allah. Yakub itu adalah kekasih Allah. Yakub punya anak 12 orang bersaudara. Beda ibu semuanya. Ada 4 istrinya Yakub. Yusuf bersaudara 12 orang yang disebut Bani Israel. Yakub diberikan gelar Israel. Anak keturunannya 12 anak yang bernama Yusuf bersaudara disebut Bani Israel atau keturunan Israel. Salah satu anaknya bernama Lewi, abangnya Yusuf.
Lewi punya anak namanya Imran. Bukan surat Ali Imran, itu beda lagi. Imran punya anak dua nama. Nabi ada dua anak dari Imran. Dua-duanya jadi nabi. Musa dan Harun. Waalaikumsalam. Abangnya Yusuf namanya Yahuda. Yahuda itu turun-turun punya anak namanya Daud. Alaihissalam. Daud punya anak Sulaiman. Terus turun ke beberapa nabi. Punya anak namanya Imran. Yang kemudian menjadi nama surah Ali Imran. Imran punya istri namanya Hana. Imran dan Hana punya anak namanya Maria atau Maryam dalam Quran. Maryam punya anak tanpa menikah yang bernama Isa bin Maryam. Nabi Muhammad SAW keturunan langsung dari Nabi Allah Ismail dari jalur ibu yang dari Palestina. Nabi Ismail menjadi Arab bukan karena Ibrahim, tapi karena ibunya dari Palestina. Yang jelas. Kemudian menikah dengan perempuan Arab dari Bani Jurhum, melahirkan anak yang bernama Haidar. Turun sampai kepada Aminah. Turun. Nanti sampai kepada jatuh Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya putra yang bernama Abdullah. Abdullah punya putra yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau saya jelaskan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya hubungan kekerabatan dengan Nabi Allah Isa. Tetapi bukan dari jalur ayah. Kalau jalur ayah berarti Ibrahim. Ya, dari jalur ayah Ibrahim. Tapi nenek moyangnya beda. Nenek moyangnya Isa itu bernama Sarah, sedangkan nenek moyang baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bernama Hajar. Yang jelas, biar tidak ada fitnah di antara orang-orang yang berpaham sejarah. Nah, tadi istri Nabi Ibrahim yang tidak disebut namanya Qaturah punya anak yang bernama Madian. Nanti di negara Madian itu datang seorang nabi yang bernama Shu'aib. Karena memang Bani Israel, bangsa Israel itu Pak, itu keturunannya Nabi Ibrahim. Saya singkat di Ibrahim. Nabi Ibrahim itu keturunannya Nabi Nuh. Dari siapa? Dari daerahnya Syam. Tahukah kamu bahwa menyerang Iran lewat darat hampir mustahil? Dalam sejarah, hampir tidak ada kekuatan besar yang berhasil menginvasi Iran. Mulai dari bangsa Romawi, Turki, Mongol, Rusia, hingga Arab. Alasan utamanya adalah letak geografis Iran yang sangat sulit ditembus. Pegunungan tinggi seperti Zagros di barat dan Alborz di utara menjadi penghalang alami. Di bagian dalam wilayahnya, terdapat gurun luas seperti Dasht Kafir dan Dasht Lut yang menciptakan medan yang keras dan berbahaya, sehingga sangat menyulitkan serangan darat. Selama lebih dari 500 tahun, Iran tetap ada di peta dunia dengan batas negara yang nyaris tidak berubah. Banyak kekuatan besar pernah mencoba menguasai Iran, terutama karena posisinya yang sangat strategis. Iran terletak di pertemuan tiga benua, Asia, Eropa, dan Afrika, menjadikannya titik penting dalam perdagangan, penaklukan, dan pengaruh kekuasaan. Menguasai Iran berarti menguasai pintu penghubung antara berbagai kekaisaran. Selain itu, Iran juga dikelilingi oleh 3 perairan penting, Laut Kaspia di utara, Teluk Persia di selatan, dan Teluk Oman di tenggara. Yang paling penting, Iran menguasai salah satu sisi Selat Hormuz, jalur laut sempit yang menjadi titik penting perdagangan energi dunia. Sekitar 20% minyak dan gas dunia melewati selat ini, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab. Karena itulah, posisi geografis Iran sangat penting bagi keamanan energi dunia. Tahukah kamu bahwa menyerang Iran lewat darat hampir mustahil? Dalam sejarah, hampir tidak ada kekuatan besar yang berhasil menginvasi Iran, mulai dari bangsa Romawi, Turki, Mongol, Rusia, hingga Arab. Alasan utamanya adalah letak geografis Iran yang sangat sulit ditembus. Pegunungan tinggi seperti Zagros di barat dan Alborz di utara menjadi penghalang alami. Di bagian dalam wilayahnya, terdapat gurun luas seperti Dasht Kafir dan Dasht Lut yang menciptakan medan yang keras dan berbahaya, sehingga sangat menyulitkan serangan darat. Selama lebih dari 500 tahun, Iran tetap ada di peta dunia dengan batas negara yang nyaris tidak berubah. Banyak kekuatan besar pernah mencoba menguasai Iran,
terutama karena posisinya yang sangat strategis. Iran terletak di pertemuan tiga benua, Asia, Eropa, dan Afrika, menjadikannya titik penting dalam perdagangan, penaklukan, dan pengaruh kekuasaan. Menguasai Iran berarti menguasai pintu penghubung antara berbagai kekaisaran. Selain itu, Iran juga dikelilingi oleh 3 perairan penting, Laut Kaspia di utara, Teluk Persia di selatan, dan Teluk Oman di tenggara. Yang paling penting, Iran menguasai salah satu sisi Selat Hormuz, jalur laut sempit yang menjadi titik penting perdagangan energi dunia. Sekitar 20% minyak dan gas dunia melewati selat ini, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab. Karena itulah, posisi geografis Iran sangat penting bagi keamanan energi dunia. Menampilkan rudal balistik jet tempur dan barisan tentara yang presisi. Lihatlah semangat yang tak pernah padam, perpaduan sempurna antara kekuatan militer yang tangguh, keindahan alam yang memukau, dan keberagaman budaya. Di bawah langit yang sama, kekuatan tekad baja berkumpul menjaga kedaulatan dengan martabat dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Namun satu dalam semangat merah yang menyala di hati, bergerak menuju masa depan yang gemilang. Wow. 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 Apa? Wow. Wow. Apa?
میرم بالا. امروز اینا قهرمان ما هستن. واقعا باور کردنی نیست. گفتم پرچم داره پرواز میکنه.